Di sebuah desa kecil di pelosok, Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Seorang petani muda berusia 22 tahun. Tubuhnya kurus karena kerja keras di ladang. Namun, wajahnya tampan dan kulitnya kecoklatan terbakar matahari. Arif tinggal bersama ibunya di rumah panggung sederhana, hidup dalam kemiskinan setelah ayahnya meninggal dunia setahun lalu. Di desa itu, kepala desa yang menjabat adalah Pak Harno, lelaki berusia 55 tahun yang dikenal tegas, namun jarang terlihat di balai desa karena kesibukan bisnisnya di luar kota. Istrinya, Bu Lestari, adalah wanita paruh baya yang masih tampak cantik dan elegan. Meski telah berusia 42 tahun, ia sering menghadiri kegiatan desa dan aktif di PKK. Kehidupan rumah tangganya tampak harmonis dari luar, tapi tak banyak yang tahu bahwa Bu Lestari kerap merasa kesepian karena suaminya jarang pulang. Suatu hari saat musim panen tiba, Bu Lestari datang ke sawah untuk memberikan bantuan sosial berupa pupuk dan sembako kepada para petani. Saat itulah pandangannya tertuju pada Arif yang sedang mengangkut karung padi dengan tubuh basah berkeringat. Pandangan Bu Lestari terhenti. Ada sesuatu dari pemuda itu yang membuat hatinya bergetar. "Namamu siapa, Nak?" tanya Bu Lestari sambil tersenyum ramah. "Arif, Bu, saya petani di sini. Sendirian kerja keras begini?" "Iya, Bu. Sejak Bapak meninggal, saya yang menggantikan." Bu Lestari menatap Arif lama. Ia tak bisa menolak rasa simpati atau mungkin ketertarikan yang muncul tiba-tiba. Sejak hari itu, ia sering mencari alasan untuk bertemu dengan Arif. Kadang dengan dalih memberi bantuan pupuk, kadang meminta bantuannya mengangkat barang di rumah dinas kepala desa. Arif yang polos awalnya tak curiga, namun perhatian Bu Lestari yang makin sering dan sikapnya yang lembut mulai terasa aneh. Suatu sore saat hujan turun dan Arif datang ke rumah Bu Lestari untuk mengantar hasil panen yang dipesan, terjadilah sesuatu yang tak terduga. Langit senja itu mendung berat. Petir menyambar jauh di ufuk barat saat Arif datang ke rumah dinas kepala desa. Ia membawa 2 karung besar berisi hasil panen cabai dan jagung seperti yang dipesan Bu Lestari. Saat mengetuk pintu, Bu Lestari membukanya sendiri, mengenakan daster tipis berwarna biru muda yang membuat Arif agak gugup. "Hujan deras sekali di luar, masuk dulu, Arif," ucap Bu Lestari ramah. Arif masuk dan meletakkan karung di ruang dapur. Suara deras hujan memekakkan telinga. Petir menyambar. Bu Lestari menutup jendela satu persatu lalu mendekati Arif yang sedang mengeringkan tubuh dengan handuk kecil dari tasnya. "Kamu basah kuyup, Arif. Mau mandi dulu, biar saya siapkan baju suami saya." Arif menolak halus, tapi Bu Lestari memaksa. "Jangan malu, saya anggap kamu seperti anak saya sendiri." Akhirnya karena kedinginan, Arif setuju mandi. Ia disiapkan handuk dan baju tidur Pak Kades yang agak longgar di tubuhnya. Saat Arif keluar dari kamar mandi, Bu Lestari sudah menunggu di ruang tamu dengan teh jahe hangat. Ia duduk dekat, terlalu dekat untuk ukuran seorang istri kepala desa dan seorang petani muda. "Arif," bisiknya lirih, "kamu tahu sudah lama aku sendiri di rumah ini." Arif menatapnya bingung. "Pak Kades lebih banyak di luar kota. Aku kesepian dan kamu baik, rajin, tulus, dan tampan." Ucapan itu membuat Arif kaget dan canggung. Tapi sebelum ia bisa menjawab, Bu Lestari menggenggam tangannya. Lalu semua berjalan terlalu cepat. Hujan menjadi saksi ketika batas-batas di antara mereka lenyap dalam pelukan hangat dan gelora sesaat. Setelah semuanya terjadi, keduanya sama-sama terdiam. Arif bingung dan merasa bersalah. Sementara Bu Lestari tampak lega. Kesepiannya selama bertahun-tahun baru saja terobati. "Jangan khawatir, Arif. Ini rahasia kita berdua," ucap Bu Lestari sambil mengelus pipinya.
Arif hanya mengangguk pelan. Ia belum tahu bahwa malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah kejadian di rumah Bu Lestari terasa berbeda bagi Arif. Ia merasa gelisah, diliputi rasa bersalah. Setiap kali ia menatap ibunya di rumah, hatinya terasa berat. Namun, di sisi lain, perasaan aneh juga tumbuh, entah itu rasa bersalah, kasihan, atau bahkan suka terhadap Bu Lestari. Bu Lestari sendiri tampak santai. Ia tetap menjalankan aktivitas sosial di desa dengan senyum dan wibawa seperti biasa. Tapi, setiap kali ia bertemu Arif, pandangannya berubah hangat. Beberapa kali ia menyuruh Arif datang ke rumah untuk membantu urusan dapur atau taman. Dan saat tak ada orang, mereka kembali tenggelam dalam hubungan terlarang itu. 3 minggu berlalu, suatu pagi Bu Lestari muntah di dapur. Pembantu rumah pun bingung mengira Bu Lestari masuk angin. Tapi kejadian itu berulang 2 hari berturut-turut. Diam-diam Bu Lestari membeli tespek di kota. Saat 2 garis merah muncul, tangan Bu Lestari gemetar. Aku hamil. Ia menatap bayangan dirinya di cermin, terdiam lama. Ia tahu betul, sudah berbulan-bulan suaminya tidak menyentuhnya. Dan satu-satunya laki-laki yang pernah mendekatinya secara fisik adalah Arif. Malamnya, Bu Lestari memanggil Arif ke rumah. Tak ada hujan, tak ada alasan bantuan. Ia hanya mengatakan, "Datanglah, ini penting." Di ruang tamu, Bu Lestari langsung menyerahkan tespek kepada Arif. Wajah pemuda itu pucat pasi. Ia tak bisa berkata-kata. "Aku hamil, Arif, dan ini anakmu." Suasana hening sejenak, hanya suara jangkrik terdengar dari luar jendela. Arif ingin menolak, menyangkal, lari, tapi ia tahu semua itu tak ada gunanya. Ia hanya bisa menunduk. "Apa yang harus kita lakukan, Bu?" lirih Arif. Bu Lestari menatapnya. Mata wanita itu sudah tidak penuh gairah lagi seperti dulu, kini penuh ketakutan dan kekhawatiran. "Aku juga belum tahu, Arif, tapi satu hal yang pasti, kalau suamiku tahu, kau bisa hancur." Dan sejak malam itu, rahasia besar mulai menyesakkan dada keduanya. Sementara di luar sana, orang-orang desa mulai bergunjing soal perubahan sikap Bu Lestari yang tiba-tiba murung dan mudah marah. Desa mulai ramai dengan bisik-bisik. Perubahan sikap Bu Lestari tak luput dari perhatian warga. Ia yang dulu ramah kini mudah tersinggung dan sering menghindari pertemuan umum. Lebih mengejutkan lagi, perutnya mulai tampak sedikit membuncit, dan itu menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi mengingat usia suaminya dan kabar yang beredar bahwa Pak Kades sudah lama tak tinggal serumah. Suatu hari Pak Harno pulang dari luar kota. Ia tampak lebih dingin dari biasanya. Begitu menginjakkan kaki di rumah, ia langsung menatap istrinya tajam. "Aku dengar kabar dari orang-orang. Kamu aneh akhir-akhir ini. Ada apa?" Bu Lestari gugup tapi berusaha tenang. "Tidak ada apa-apa, Mas. Aku cuma kelelahan." Pak Harno tidak percaya begitu saja. Ia mulai mengamati gerak-gerik istrinya. Beberapa kali ia melihat Bu Lestari menerima tamu malam hari. Bahkan pernah sekali tetangga melapor melihat Arif keluar dari rumah kepala desa larut malam. Pak Harno mulai mencurigai sesuatu. Sementara itu, Arif hidup dalam tekanan batin. Ia tak bisa tidur nyenyak. Warga mulai memperhatikannya, terutama karena ia sering terlihat gelisah dan menjauhi keramaian. Suatu sore, ia dipanggil oleh Pak Harno ke rumah dinas. "Arif," suara Pak Harno dingin dan dalam, "kamu akhir-akhir ini sering kesini ya? Ngapain saja?" Arif gugup. "Saya hanya diminta bantuin Bu Kades, Pak. Angkat pupuk, siram bunga." Pak Harno tersenyum sinis. "Pupuk ya, jangan main-main dengan istri saya. Aku bisa buat kamu hilang tanpa jejak." Arif pucat. Ia sadar nyawanya bisa saja melayang jika kebenaran terbongkar. Saat pulang, ia menangis di pematang sawah. Ia hanya seorang petani miskin. Mana mungkin melawan kekuasaan kepala desa.
Malam itu, Bu Lestari menyelinap ke rumah Arif. Ia memakai kerudung dan jaket hitam, menyamar agar tak dikenali warga. Ia menangis di depan Arif. Aku takut, aku tak bisa sembunyikan ini lagi. Perutku makin besar. Arif menggenggam tangannya. Kalau dia tahu, kita bisa mati. Bu Lestari menatapnya dengan mata merah. Kita harus pergi, lari dari desa ini sebelum semuanya terlambat. Malam itu, hujan turun deras. Seperti malam pertama saat Arif dan Bu Lestari melanggar batas. Tapi malam ini, mereka tidak sedang berdua dalam kehangatan, melainkan dalam pelarian. Mereka meninggalkan desa dengan motor tua milik Arif, membawa satu tas pakaian dan beberapa lembar uang simpanan Bu Lestari. Mereka bersembunyi di kota kabupaten, tinggal di kamar kontrakan kecil yang pengap dan jauh dari kehidupan layak seorang istri kepala desa. Perut Bu Lestari semakin membesar. Sementara Arif bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar, mengepel toko, dan sesekali menjual hasil kebun yang ia titipkan dari desa. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pak Harno yang marah besar setelah menemukan pakaian istrinya Raib melaporkan Arif ke polisi dengan tuduhan penculikan dan perzinahan. Foto mereka berdua tersebar. Pihak kecamatan turun tangan. Desa geger. Warga mencibir Bu Lestari, wanita terhormat yang jatuh dalam pelukan pemuda miskin. Suatu malam saat Arif pulang membawa makanan, ia mendapati Bu Lestari menangis sambil memegangi perutnya. Sakit, Arif, aku mau melahirkan. Tak ada ambulans, tak ada mobil. Dengan panik, Arif menggotong Bu Lestari ke klinik bidan terdekat yang buka 24 jam. Hujan turun sangat deras, petir menyambar, angin menderu. Di dalam ruang bersalin yang sempit, jeritan Bu Lestari memecah malam. Arif memegang erat tangannya. Beberapa jam kemudian, tangis bayi pecah. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia dari rahim seorang istri kepala desa dan darah petani muda miskin. 3 tahun berlalu. 3 tahun berlalu. Arif menjalani hukuman. Bu Lestari bercerai dan hidup sederhana di kota lain. Tapi setiap bulan ia membawa anak kecilnya ke penjara untuk bertemu sang ayah. Anak itu memanggilnya, Pak Arif. Dan meski tembok dan jeruji memisahkan mereka, Arif tersenyum. Sebab dari hubungan yang dianggap aib itu, lahir satu-satunya makhluk suci yang membuat hidupnya berarti